Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan merekam sebuah film Creed 3 bercerita tentang Adonis Creed yang telah menjadi sosok ayah yang baik bagi anak perempuan kesayangannya. Dia juga memiliki perkembangan yang sangat pesat dalam kehidupan keluarga dan karir sebagai seorang petinju. Diketahui Adonis berhasil mengalahkan Victor Drago dalam sebuah pertarungan sengit. Pada pertandingan itu juga Adonis mengakhiri persaingan lamanya dengan Victor. Hal ini membuat karir Adonis semakin berkembang dan mendominasi dunia tinju. Suatu hari, teman masa kecil Adonis yang merupakan mantan petinju kembali muncul di hadapannya. Dia adalah Damian Anderson yang kembali setelah menjalani hukuman pidana penjara untuk waktu yang sangat lama. Damian Anderson memiliki keinginan untuk membuktikan jika dirinya pantas untuk mendapatkan kesempatan berada di ring tinju. Hal ini membuatnya mengajak Adonis untuk berduel, tetapi bagi Adonis pertarungan ini bukan hanya tentang perkelahian. Adonis hanya mempertaruhkan masa depannya untuk melawan Damian yang merupakan teman masa kecilnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur cerita filmnya. Kisah akan dimulai dengan seorang pria yang sedang menjemput temannya yang bernama Adonis. Pria ini yang bernama Damian menjemput Adonis untuk Adonis menemani dirinya. Yang tujuan mereka adalah untuk Adonis menemani Damian ke pertarungan bawah tanah atau pertarungan ilegal. Singkat cerita, kini mereka sudah sampai dan kini masuklah Damian ke ring untuk memulai pertarungannya. Game Anderson. Patient, be patient. Keep that guard up. Dalam pertarungan tadi, Damian dengan mudahnya menjatuhkan lawannya dengan satu pukulan KO. Di dalam perjalanan pulang, Damian bercerita pada Adonis bahwa dirinya ingin menjadi petinju tingkat nasional dan menjadi petarung yang dikenali di seluruh dunia. Adonis pun memberi semangat dengan memberikan sebuah hadiah kepada Damian, yaitu tiket pertandingan tingkat nasional. Yang dahulunya tiket ini adalah milik dari ayah Adonis yang seorang petinju kelas berat juga. Ketika Adonis ingin membeli beberapa cemilan di supermarket, ia bertemu dengan seorang pria yang selalu membuli Adonis dan Damian dulu. Dengan emosi dan dendam pada pria tersebut, Adonis memukulnya. Scene pindah ke masa sekarang di mana Adonis yang sekarang sudah menjadi petinju kelas berat seperti ayahnya dahulu. Kini ia ingin memperebutkan gelar petinju tingkat atas yang diduduki oleh Conlan. Cape Town, South Africa, as Adonis Creed battles his old rival. If he doesn't do something fast, he's going to end his historic career with another Pushing Creed towards the goal. You've got to wonder if the moment is. That seems to be the same combination he's throwing over and over, and Creed can't stop. But Conlon not phased at all. You should keep that in his face. You okay, Don? Come on, Don. You got to work, baby. Checkmate. Oh, okay. You sure about that? Strong as you can. Beautiful, just like that. Karena Adonis menang dalam pertarungannya, ia berhenti di dunia tinju dan fokus pada keluarganya. Adonis mempunyai seorang anak bernama Amara yang seorang tunawicara, dan istrinya yang bernama Biaka yang istrinya adalah seorang penyanyi rock yang terkenal dan kini sudah berhenti dalam karir musiknya dan juga fokus kepada keluarganya. Pada saat Adonis akan keluar dari gym, milik pelatihnya yang bernama Duke, mobilnya disandar oleh seorang pria yang ternyata pria tersebut adalah Damian, teman masa kecilnya Adonis. Adonis pun mengajak Damian ke tempat kafe langganan mereka dahulu. Lalu Damian membuka pembicaraan bahwa dirinya baru saja dibebas dari penjara yang terkena hukuman selama 18 tahun. Damian cerita keinginannya pada Adonis bahwa dirinya ingin kembali ke dunia tinju. Singkatnya, Adonis mau membantu Damian dan menyuruh Damian untuk datang besoknya ke game. Keesokannya, Duke protes karena Adonis akan membawa Damian ke ring tinju karena sebelumnya Duke kenal dengan sosok Damian seperti apa dahulunya sebelum di penjara. Tetapi Adonis mencoba membuat percaya pada Duke tidak akan terjadi apapun. Saat malamnya, Damian berkunjung ke rumah Adonis dan ingin berkenalan dengan keluarga Adonis. Singkatnya, mereka membahas tentang Biaka yang seorang penyanyi rock dan juga membahas tentang masa kecil dari Damian dan Adonis. Keesokannya, Adonis bingung karena Damian memohon pada Adonis untuk dirinya dipertemukan di ring dengan Felix. Karena Felix ini adalah petinju kelas berat yang sudah dikenal di kalangan dunia tinju.
Karena Felix ini adalah petinju kelas berat yang sudah dikenal di kalangan dunia tinju. Sampainya di gym, ternyata Adonis mengizinkan Damian untuk bertemu di ring dengan Felix. Singkat cerita, Adonis memberitahu untuk dirinya naik ke ring dan akan dilatih dengan Felix sekaligus melihat skill dari Damian. Dalam tes itu terlihat keduanya sama-sama tidak bisa mengontrol emosi mereka, dan sesi tes pun dihentikan karena terjadinya kericuhan di ring latihan itu. Lalu Adonis kembali membujuk Duke untuk dirinya diizinkan membawa Damian ke tinju kelas berat yang akan segera dimulai. Singkatnya, Duke mengizinkannya, tetapi setelah pertarungan Felix melawan Drago, keesokan harinya Damian diundang ke pesta yang diadakan sebelum pertarungan Felix melawan Drago nanti. Lalu Damian mengajak bicara Bianca yang kesepian karena Adonis sibuk dengan temannya. Damian menceritakan tentang soal masa lalu Adonis dahulu yang memukuli pembuli mereka berdua di supermarket yang bernama Leon. Ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba terjadi kerusuhan yang ternyata dari seorang pria tidak dikenal menyerang Drago dan membuat cedera tangan Drago. Karena hal itu, kini pertarungan harus tetap berlangsung dengan pengganti. Adonis pun mengunjungi rumah dari Felix dan meminta izin pada ibu Felix untuk dirinya membawa Damian. Duke pun menyelah bahwa dia sedikit keberatan karena Duke tahu watak dari Damian yang bisa kasar dalam pertarungannya. Tetapi Adonis mencoba mempercayai mereka bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Setelah bicara panjang lebar, akhirnya Adonis disetujui oleh Felix dan ibunya untuk Damian bertemu di ring dengan Felix. Damian pun latihan dan mempersiapkan dirinya untuk memperebutkan tingkat kelas berat dari Felix. Singkat cerita, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Sebelum Damian masuk ke ring, Adonis mencoba memberi semangat pada Damian untuk dirinya tetap fokus dan jangan sampai terpancing. Pertarungan mereka berdua pun dimulai. The bell and the start of round one here at the Brookdale. Champ, go. Mijo, óyeme. He thinks he's got you knocked out because of the sport. Hey. For your life. Let's hope Chavez can make it back. Whoa. Whoa. Okay? And you the champ, right? I'm a champ. Let's go, champ. Keep your Things are starting to get very ugly. Damian menang dan berhasil mengambil kedudukan dari Felix, tetapi Adonis khawatir dengan keadaan Felix dan bingung karena ia sudah berjanji pada Duke dan ibu Felix bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Pada saat bertemu dengan Duke, Duke langsung emosi pada Adonis dan meminta pada Adonis untuk menjauh dari gymnya karena ia sangat kecewa pada Adonis yang tidak menepati janjinya dan membuat petinjunya Felix harus mendapatkan luka yang serius. Ketika sudah sampai rumahnya, ibunya Adonis memohon pada Adonis untuk ia menjauhi Damian karena ia sangat khawatir pada Adonis. Lalu Adonis emosi karena ternyata selama ini ibunya menyimpan surat-surat dari Damian pada saat ia di penjara. Ibunya pun tidak ingin berdebat lebih jauh dan langsung memberikan sebuah foto. Ternyata isi foto tersebut adalah Damian dan teman-temannya yang ternyata di kejadian penyerangan Drago di pesta. Yang menyerang Drago adalah teman dari Damian dan sudah menjadi rencana dari Damian itu sendiri. Adonis langsung menemui Damian untuk ia menjelaskan semua karena gara-gara Damian lah ia malu dan dikeluarkan dari gymnya Duke. Tetapi dengan songongnya, Damian mengejek Adonis dengan sebutan Adonis pecundang dan melarikan diri. Pada saat sudah tiba di rumahnya, ia ditanyakan oleh Bianca karena Adonis tidak mengangkat teleponnya darinya. Bianca pun menanyakan sebuah nama yang bernama Leon. Tanpa diketahui oleh Bianca, Adonis emosi dan menanyakan siapa yang memberitahunya. Adonis menjelaskan bahwa ia mencoba melupakan masa lalunya itu dan membuang jauh-jauh trauma masa lalunya itu. Keesokan harinya, ibunya Adonis struknya kambuh. Dan sebelum kematiannya datang, ibunya menjelaskan bahwa dari awal ia sudah bisa menebak tujuannya yang sebenarnya dari Damian, yaitu ingin membalas dendam dan menjatuhkan Adonis karena Damian sangat iri dengan keberhasilannya. Singkat cerita, ibunya Adonis pun meninggal dunia. Pada saat sudah selesai acara penguburan ibunya, Adonis menceritakan siapa itu Leon pada Bianca.
bahwa Leon sebenarnya adalah dulunya ia seorang pembuli Adonis dan Damian. Tetapi mereka tidak bisa melawan karena mereka dulunya masih sangat kecil. Dan pada saat bertemu dengan Leon di supermarket, ia menghajar Leon, tetapi Leon ternyata membawa anak buahnya dan mengeroyok Adonis. Damian datang mencoba membantu dengan menodongkan sebuah pistol pada Leon. Tetapi tiba-tiba datang polisi dan langsung menyuruh menjatuhkan senjata Leon dan Adonis melarikan diri. Ia tidak pernah mendatangi Damian di penjara dan mengabarkannya. Makanya Damian bisa iri karena seorang Adonis bisa sukses di dunia tinju, sedangkan dirinya malah di penjara. Beberapa hari kemudian Adonis diundang ke sebuah TV live dan ditanyakan beberapa pertanyaan tentang petinju yang ia bawa yang kini sudah berhasil menjadi petinju kelas berat yang berhasil mengalahkan Felix. Namun pada saat perbincangan itu, tiba-tiba Damian menelpon acara TV tersebut dan mencoba menjatuhkan atau menjelekkan Adonis. Adonis dengan emosi langsung mengajak Damian untuk bertarung di ring. Mereka pun bersiap-siap untuk menyambut pertarungan mereka dan memperebutkan atau mempertahankan gelar masing-masing. They ain't gonna have this damn list memorized. He's willing to do anything to win, so you got 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2. I got you. Go, D. The higher you get, come on, focus up. Let's go. Come on. Well. It's that time. Things ain't the same. They should shoot like that boy sponsored by Under Armour. Reach you a Ghana. Tap the happily ever after. Bet this gonna be the year that fulfill his reign. Hari pertarungan mereka berdua pun kini sudah dimulai dengan dilihat begitu banyak orang karena Adonis kembali ke ring hanya untuk menentang Damian yang menyepelekannya dan mencoba menjelekannya nama baiknya. Pertarungan mereka pun dimulai. And the big question here in round one is how much ring rust will Anderson gets first blood with a nasty shot to the arm. Keep your head on tight. Let him make mistakes. He gonna make a lot of them, all right? Find out of this. Push. Can't beat me heads up. Oh, boy. What an exciting close to round two in the battle of Dalam pertarungan mereka berdua, terlihat keduanya sama-sama kuat dan jual beli serangan. Mereka berdua mengeluarkan kemampuan yang masing-masing dimiliki dan tetap fokus untuk satu tujuan, yaitu menang. Tanpa mereka sadari, pertarungan mereka berdua pun sudah sampai di ronde ke-12 dan semakin sengit, dengan juga semakin ganas jual beli serangan mereka. Adonis pun menang. Ia berhasil menumbangkan Damian dan juga sekaligus mengambil piala yang direbutnya dari Felix. Pada saat sudah selesainya pertandingan itu, Adonis menemui Damian dan berbincang tentang masa lalu mereka. Dan singkat cerita, sebelum pergi, Adonis meminta untuk Damian jika membutuhkan sesuatu datanglah dan menemui dirinya. Film pun berakhir. To circle the other, as you go you remain a stranger to me, to you, but our pieces left uncovered. I'm thinking about 4